Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo, hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ini bisa jadi salah satu video Pagar Kehidupan yang paling sering kamu dengar. Dan insya Allah ya, seizin Tuhan ini bisa menginspirasi kamu. Karena apa? Bener banget, seperti judulnya, ini adalah sebuah video tentang saya, ayah saya, dan juga kebijaksanaan diri saya. Jadi kamu beruntung mungkin masih menonton Pagar Kehidupan sehingga di berandamu ada video ini. Dan sebentar deh, percaya atau tidak, inget-inget doa kamu kemarin sama Tuhan. Bisa jadi ini loh jawabannya. Karena saya kasih tahu ya, yang Maha Kuasa itu ada dan yang Maha Kuasa itu baik. Selalu ngasih petunjuknya melalui orang-orang yang bisa jadi belum kamu kenal atau orang itu bukan orang dekat kamu. Termasuk saya. Oke, jadi gini, langsung saya cerita ya. Kejadian ini ada kaitannya dengan meninggalnya bapak saya. Itu dulu saya kasih tahu kepada kamu di bagian depan. Jadi asal kamu tahu, mungkin bagi kamu yang mengenal saya lama pun, ini baru saya kasih tahu di video ini bahwa saya adalah anak yang dibesarkan tanpa seorang ayah semenjak usia 7 tahun. Jadi bapak saya sudah meninggal dunia akibat musibah dan saya pun dibesarkan oleh ibu yang sangat hebat sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Ada satu kisah yang kaitannya dengan bapak saya kemarin terjadi, teman-teman. Betul. Dan kisah ini betul-betul mengharukan dan saya ingin nge-share sama kamu karena saya yakin ini adalah jawaban juga untuk kamu. Kenapa sih kok Tuhan harus memberikan kamu hal-hal yang maaf ya terkesan menyakitkan? Jadi kemarin ketika saya malam-malam makan bersama pasangan saya, teman-teman, di salah satu restoran, di sebelah saya itu secara tidak sengaja saya bersebelahan dengan keluarga, teman-teman. Seorang bapak, seorang ibu, dan juga anak-anaknya 2. Anak-anaknya masih kecil, seorang ayah dan ibu ini pun juga pasangan muda sepertinya, mereka masih muda banget. Dan mereka bercengkerama di atas meja makan bersama dengan anak-anaknya. Dan kamu tahu nggak, karena mereka bersebelahan dengan saya, setiap pembicaraan mereka pun otomatis saya dengar. Dan dalam hati, saya itu agak menangis sebenarnya. Kenapa saya agak menangis? Karena saya berkata begini, oh, ini ya rasanya makan satu meja sama bapak. Oh, ini ya rasanya ketika kita melakukan 1, 2, 3 kesalahan di meja makan, lalu bapak menasihati, itu rasanya kayak gini. Ternyata ini rasa yang hilang dalam diri saya ya. Ternyata ini sebuah perasaan yang selama ini saya cari. Saya mendengarkan mereka tersenyum aja sambil berkata dalam hati, ternyata ini yang hilang dalam hidup saya. Ternyata ini yang dulu saya cari kemana-mana tidak ketemu-ketemu. Iya, perasaan yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh seorang ayah yang sayangnya sudah tidak ada semenjak saya masih usia 7 tahun. Sampai secara tidak sengaja saya meneteskan air mata, kemudian saya bilang kepada pasangan saya, baru kali ini ternyata diriku mengalami sebuah hal yang namanya perasaan bersama ayah. Itulah kisah yang saya alami kemarin di meja makan, teman-teman. Dan dari situ pun akhirnya saya merenung panjang. Saya merenung panjang dan bertanya satu pertanyaan yang bisa jadi pernah atau sering kali kamu tanyakan juga dalam hidup kamu. Teman-teman, jujur deh, kamu pernah gak sih ngerasa heran? Ngerasa heran kenapa ya kok Tuhan harus mengambil 1 orang, 2 orang bahkan atau lebih dalam hidup kamu, dalam hidup kita. Di saat kita sendiri pun masih sayang dengan dia, masih sayang dengan mereka. Atau mungkin lebih dalam lagi pertanyaannya. Kenapa Tuhan itu, Mas, harus mengizinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup saya? Dalam hidup kita.
Kenapa? Apakah saya punya kesalahan yang buruk di kehidupan sebelumnya? Apakah saya punya kesalahan yang segitu fatal di masa lalu saya? Atau kenapa sih ini semua harus terjadi? Teman-teman, dengarkan saya baik-baik. Inilah waktunya saya memberikan sebuah jawaban yang mungkin kamu belum pernah pikirkan sebelumnya. Singkat cerita, setelah kejadian kemarin, saya juga sama seperti kamu ya. Ada tetesan air mata yang keluar dari mata saya. Sampai akhirnya pun saya merenung dalam. Dan kamu tahu nggak? Apa hasil perenungan saya ketika saya merenungi apa yang terjadi dalam hidup saya kemarin? Ya, satu jawaban itu sederhana banget. Saya mengalami ini semua karena sesuatu yang paling indah itu butuh sesuatu yang paling sakit. Ulangi bersama saya. Saya mengalami ini semua karena sesuatu yang paling indah di masa depanku membutuhkan rasa sakitku terlebih dahulu, bahkan yang paling sakit. Sebentar, sampai sini dulu. Coba kamu renungkan, kamu setuju gak dengan saya? Renungkan aja. Kalau dipikir-pikir ya gak sih? Coba sekarang kita flashback kehidupan kita sebelumnya ya. Masa lalu kita yuk. Kita lihat kisah-kisah kehidupan kita sebelumnya nih. Sebelum hari ini, sebelum bulan ini, sebelum tahun ini bahkan. Lihat deh. Di saat dulu kita pernah dikecewakan orang siapapun itu. Bisa pasangan, bisa teman, bahkan bisa maaf ya keluarga. Atau mantan suami, mantan istrimu mungkin. Dimana kamu kecewa banget dengan kelakuan mereka, dengan kelakuan dia. Pernah kan? Pernah kamu kecewa sama orang? Pasti pernah. Nah di saat itu betul nggak? Kamu ngerasa putus asa banget? Diri kamu ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa? Bahkan maaf, ada perasaan benci banget. Kenapa sih kok Tuhan ngasih saya kejadian seperti ini? Kenapa sih kok kalau Tuhan itu ada dan baik, saya harus mengalami ini? Di saat itu kamu marah kan? Di saat itu bahkan mungkin kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan hal-hal yang cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Sampai kepada sebuah titik kamu capek. Akhirnya ketika kamu capek, apa yang kamu lakukan? Kamu terima. Ya udah deh, saya jalanin aja hidup saya. Dan ketika diri kamu menjalani hidup kamu dan menerima itu semua, bener nggak di saat itu justru anehnya keajaiban-keajaiban yang nggak pernah kamu bayangkan terjadi. Iya kan? Dan sampailah kamu di sebuah titik atau sebuah masa yang berkata, oh ternyata dulu kalau gue gak ngalamin hal yang nyakitin seperti itu, aku tidak bisa sekuat sekarang. Kalau aku tidak bisa sekuat sekarang, ternyata aku tidak bisa mendidik anak-anakku sehebat sekarang. Atau mungkin kamu sebagai seorang anak dari orang tua, ngerasa banget kok cuman saya sih mas yang dijadikan semacam tulang punggung. Saya tuh capek, saya pengen teriak. Padahal ada loh kakak saya. Atau bahkan ada loh adik-adik saya. Tapi kenapa sih saya terus mas, saya capek. Pernah kamu seperti itu? Banyak ya. Di saat seperti itu kau marah. Tapi ada pasti. Percaya atau tidak nanti sebuah masa di mana kamu berkata, oh ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Bener mas Aryan. Dengan adanya pengalaman burukku di masa lalu yang menyakitkan banget seperti itu, aku bisa mengalami kebahagiaan yang seperti ini sekarang. Kenapa? Karena kebahagiaanku yang sekarang gak bisa dijemput mas pakai aku yang selemah dulu. Itu dia. Kebahagiaanmu itu tidak bisa dijemput kalau kamu masih selemah sekarang. Kita butuh jadi orang baru dulu yang dibentuk sama Tuhan. Saya ulangi, kita butuh jadi orang baru dulu yang dibentuk sama Tuhan. Saya ulangi biar kamu paham. Coba ulangi bersama saya. Saya butuh dibentuk oleh Tuhan dulu menjadi manusia yang baru. Supaya saya pantas mendapatkan kebahagiaan yang saya doakan kemarin. Itu dia masalahnya. Kita itu cuman inget bisanya doa doang. Tapi kita gak mau tahu bahwa untuk mencapai doa-doa kita terjadi, kita butuh pantes dulu loh.
Kita butuh hebat dulu loh, kita butuh dibentuk dulu loh. Nah itulah fungsinya kenapa Tuhan manggil Bapak saya. Itulah kenapa saya menjadi anak yatim bertahun-tahun. Itulah kamu juga kenapa kemarin mengalami hal-hal yang menyakitkan itu semua. Bukan karena Tuhan itu benci kamu. Bukan, tapi karena ada 1, 2, 3 hal hebat yang dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup kita, untuk hidup kamu. Dan itu butuh dirimu yang lebih baru, dibentuk dulu. Cara bentuknya gimana? Dengan kejadian-kejadian yang bisa jadi itu nyakitin. Tapi kamu tahu nggak? Bukankah kalau nggak ada rasa sakit kita nggak berkembang? Saya ulangi, kamu sadar nggak sih? Coba kita renungkan deh, renungkan aja. Bukankah kalau nggak ada rasa sakit kita nggak berkembang? Bahasa Inggrisnya no pain no gain. Nggak ada rasa sakit nggak berkembang kita. Otot yang butuh diperkembangkan aja, ciri-ciri dari otot itu berhasil berkembang, ada rasa sakitnya dulu. Betul nggak nih yang nge-gym? Saya juga nge-gym nih. Iya kan? Di mana ada rasa sakit, di situ kita bertumbuh. Ulangi saya, di mana ada rasa sakit, di situ kita bertumbuh. Jadi sekarang, kalau kamu semakin banyak kisah yang menyakitkan dalam hidup kamu, katakan, saya bersyukur, alhamdulillah, atau puji Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Karena dari sini saya dibentuk. Kalau saya nggak dibentuk, mustahil saya naik level. Kalau saya nggak naik level, gimana saya mau bisa bahagia? Gimana saya mau dikasih jawaban doa-doa saya? Wong doa-doa saya tinggi semua. Halo? Hey, coba sekarang kita berkaca. Oke? Kita berkaca dengan doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Doa kita tinggi-tinggi nggak? Halo? Iya, kamu sebagai sahabat saya, coba renungkan doa-doamu. Kemarin kita berdoa nih sama Yang Maha Kuasa dalam ibadah kita. Oke, bagus. Doa kita tinggi-tinggi apa enggak? Pengen jadi orang kaya, pengen dapat jodoh yang terbaik, pengen bisa mungkin berangkatin orang tua ke tanah suci, pengen bisa bikin orang tua happy dengan ibadah mereka sesuai keyakinanmu. Doamu tinggi-tinggi semua tuh. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai doa yang tinggi kalau level kita masih rendah? Nggak masuk akal. Nah, kan ngangguk-ngangguk sendiri. Paham sekarang ya? Jadi tugas saya sebagai sahabatmu di sini adalah sebagai perantara dari jawaban Yang Maha Kuasa bahwa hey, kamu sabar ya. Kamu bisa. Coba lagi, maju lagi. Ini loh kisah saya. Saya dari dulu banyak banget rasa-rasa yang sangat gak enak dalam diri saya. Gelap banget asal kamu tahu masa lalu saya itu. Tapi obatnya cuma satu. Apa mas? Kembalikan diri kita ke fitrahnya. Saya ulangi. Kalau kamu sedang dalam kegelapan, supaya kamu bisa terus maju, selain kamu rutin dengerin saya di Pagar Kehidupan, selain mungkin rutin kamu nonton atau dengerin apapun yang bikin kamu termotivasi, saya punya pesan. Kembalikan diri kamu untuk dekat sedekat-dekatnya sama Tuhanmu ya. Karena saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang super alim, tapi percaya atau enggak, satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan saya adalah saya perbaiki sholat saya karena saya muslim. Ketika saya sholat, saya tenang, saya damai, saya sejuk, di saat itu saya maju lagi walaupun udah berdarah-darah. Ketika saya berdarah-darah lagi, saya ambil air wudhu lagi, saya sholat lagi, saya lega lagi, damai lagi, sejuk lagi, maju lagi. Berdarah-darah lagi, sholat lagi. Terus-terusan gitu. Ini loh saya sahabat kamu yang sering kamu tonton, ya begitu caranya. Sekarang kalau saya sebagai sahabat kamu aja bisa, kenapa kamu enggak? Ayo dong, bangkitkan lagi diri kamu. Bangun lagi, coba lagi. Jangan menyerah dengan orang-orang yang nyakitin kemarin. Mereka itu ada, bukan kebetulan. Mereka itu emang sudah disetting dalam hidup kamu. Dan ingat pesan saya, hey dengerin baik-baik. Stop menyalahkan dirimu sendiri ya. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri seolah-olah ini semua terjadi karena maaf kamu yang bodoh. Tidak.
Kamu tidak bodoh, kamu hanya belajar, dan itu sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya kamu berkembang demi kebahagiaan yang kamu doakan sendiri. Iya kan? Banyak orang minta jodoh yang terbaik, tapi udah dikasih petunjuk untuk ngelepasin orang yang salah, dia malah ngeyel sama orang yang salah. Sering gak orang kayak gitu? Sering. Orang minta doa nih ya, minta kekayaan. Sama Tuhan dikasih rasa sakit supaya dia pantas jadi orang kaya. Dia mewek. Udah mewek akhirnya berpaling dari Tuhannya, ngelakuin maksiat. Lah, gimana? Gimana dia mau terjadi apa yang dia doakan? Orang tugasnya belum selesai, episodenya belum selesai, menuju doanya, dia udah pergi. Itu kita bukan? Jangan ya. Sekarang kamu sudah tersadarkan melalui video ini. Kamu sudah tahu letak kesalahan kita di mana. Jadikan video ini sebagai sahabat kamu, dengarkan berulang kali. Dan saya mohon, tolong berikan video ini jempol ke atasnya. Bagikan link video ini kepada orang-orang yang ingin kamu tolong dimanapun mereka, baik di grup WhatsApp, di sosial media kamu, atau panggil anak-anakmu, orang tuamu, teman-temanmu untuk nonton lagi video ini dari depan supaya mereka sadar bahwa ini loh, ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa yang bisa jadi selama ini mereka cari. Oke? Kamu bisa. Ya, saya bisa, kamu pun harus lebih baik dari saya karena kamu hebat. Diri kamu spesial. Oke? Tonton video ini berulang kali. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.